Sejumlah poin kontroversial muncul dalam PKPU terbaru nomor 10 2023 yang disebut tak memprioritaskan hal penting seperti soal pemberantasan korupsi hingga soal masa jeda caleg mantan napi koruptor bisa maju kembali. Apakah memang poin tersebut terlupakan atau malah terlewatkan karena tidak menjadi prioritas? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pengajar kepemiluan FHUI Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Kabar baik. Selamat malam semua pemirsa CNN Indonesia. Titi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dalam kondisi baik. Langsung saja Mbak Titi, artinya dengan tidak ada poin soal LHKPN yang cukup berbeda dengan 2019 lalu, artinya ini sebetulnya bisa kita maknai sebagai sesuatu yang kelupaan atau memang jangan-jangan tidak menjadi prioritas begitu? Ya, kalau saya mungkin mau langsung saja ya eksplisit mengatakan bahwa semangat pemilu yang anti korupsi dan juga betul-betul praktik pemilu yang menjadi pintu masuk untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang anti korupsi itu tidak ada pada KPU yang sekarang. Saya tidak yakin bahwa itu dilakukan secara tidak sengaja, tetapi memang aroma pesanan kepentingannya sangat kuat ya. Karena mengapa? Mestinya tidak ada lagi tafsir berbeda selain apa yang sudah terang benderang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini berkaitan dengan pencalonan mantan terpidana, di mana dalam putusan 87 tahun 2022 dan juga putusan nomor 12 tahun 2023, 87 itu untuk pencalonan anggota DPR dan DPRD, nomor 12 2023 itu untuk pencalonan anggota DPD, itu menyatakan bahwa kalau seseorang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, ada 3 syaratnya untuk bisa menjadi caleg. Pertama, harus ada masa jeda 5 tahun setelah dia bebas penuh. Jadi setelah bebas penuh itu 5 tahun setelahnya baru bisa menjadi caleg. Yang kedua adalah Mbak Titi, sebelum kita jauh soal jeda masa waktu, nanti saya akan tanyakan itu di pertengahan dialog kita, tapi saya masih ingin fokus soal bagaimana kemudian poin LHKPN ini. Bagaimana kemudian semangat itu luntur, bagaimana optimisme kita sebagai publik hari ini ketika KPU mengatakan akan memasukkannya ketika sudah disindir, sudah ditegur oleh KPK. Anda masih optimis hal itu bisa terjadi? Iya, ini problemnya ya. Masa sih harus kontroversial dulu, harus rame dulu, ribut dulu begitu ya, baru menyatakan akan melakukan ini, melakukan itu, sesuatu yang sebenarnya harusnya sejak awal itu ada begitu. Karena mengapa gini Mas Bram? Anomalinya kan dinyatakan mengapa undang-undang pemilu tidak diubah, karena untuk menjaga kondusivitas dan keajekan proses penyelenggaraan pemilu. Kan kita tetap menggunakan undang-undang yang sama nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sesuatu yang mestinya tidak menjadi masalah di dalam pemilu sebelumnya dan itu menjadi praktik baik di dalam pemilu sebelumnya, kan tidak usah dikutak-atik begitu loh. Contoh tadi soal pelaporan LHKPN. Di dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 itu ada bagian khusus soal laporan harta kekayaan di pasal 37. Meskipun disebutkan bahwa laporan harta kekayaan itu disampaikan ketika seseorang diumumkan sebagai di dalam DCT ya prosesnya begitu. Dan itu menjadi syarat untuk keterpilihan calon di dalam proses pemilu. Jadi disebutkan di sana dalam hal bakal calon ditetapkan sebagai calon terpilih dan itu menjadi persyaratan calon, maka dia wajib menyerahkan LHKPN. Dan itu menjadi bagian dari peraturan KPU tentang pencalonan. Nah, praktik itu sudah dilakukan di 2019, itu yang pertama, kalau kita bicara soal kontroversi ya. Yang kedua itu soal misalnya pengaturan soal keterwakilan perempuan. Itu bahkan sudah dipraktikkan di dalam 2 pemilu sebelumnya. Nah, yang terakhir soal pencalonan mantan terpidana. Kenapa sih hal-hal yang mestinya sudah landai, sudah baik dipraktikkan? Mestinya kan diperkuat ya komitmen itu, bukan malah dihilangkan atau dilemahkan. Sebagai ilustrasi di 2019 bahkan KPU pada waktu itu cukup tarik-menarik ya dengan beberapa institusi lain karena ingin mengintrodusir pelarangan pencalonan mantan
terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kekerasan seksual terhadap anak begitu. Ya, Mbak Titi. Nah, waktu itu kan kita terbelah ya, sebagian kelompok ingin menyatakan dukungannya, sebagian lagi menyatakan ya harus ikut undang-undang karena itu belum dimungkinkan. Nah, harusnya kalau misalnya upaya dulu saja berusaha untuk mengatur pencalonan agar tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, ya sekarang jangan dikurangi begitu. Minimal aturan yang sudah ada, yang tidak kontroversial soal LHKPN, itu tetap dijalankan, dipraktikkan. Nah, kenapa sih harus dihilangkan sehingga menimbulkan misalnya catatan dari KPK, lalu catatan dari gerakan anti korupsi, dan juga menjadi pertanyaan, KPU ini ingin mendorong nggak sih upaya pemerintah kita untuk meningkatkan upaya tata kelola pemerintahan yang anti korupsi. Jangan lupa Mas Bram, posisi di awal tahun 2023 kita semua mengecam indeks persepsi korupsi Indonesia yang terjun drastis ya ke posisi 110 dari 96 peringkat indeks persepsi korupsi. Yang tadinya skornya 38 menjadi 34. Bahkan Presiden langsung menyatakan harus misalnya disahkan undang-undang perampasan aset, lalu pembatasan uang kartal sebagai upaya untuk melakukan gerakan anti korupsi yang lebih masif. Nah, ini kok KPU punya otoritas, praktiknya sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya. Kenapa begitu ya? Justru mengusik sesuatu yang tidak bermasalah begitu. Baik, tapi kalau misalkan kemudian pada poin 6 itu ditafsirkan adalah apakah kemudian itu memang bisa berubah misalkan sesuai dengan keputusan sesuai hukumannya, apalagi misalkan di bawah 5 tahun, atau jangan-jangan ini menegaskan bahwa ketika ada pencabutan hak politik maka jeda itu tidak perlu diberlakukan begitu untuk mantan koruptor tersebut, Mbak Titi? Ya, ada argumentasi dan saya kira informasi yang cukup menyesatkan ya yang disampaikan, misalnya beredar pernyataan dari Ketua KPU karena putusan MK itu mengecualikan katanya kalau ada pidana tambahan pencabutan hak politik, maka yang dirujuk itu adalah pidana tambahan pencabutan hak politik itu. Sebagai ilustrasi begini Mas Bram, kalau saya misalnya dipidana tambahan pencabutan hak politik 3 tahun. Sementara kan persyaratan untuk menjadi caleg sebagai mantan terpidana adalah jedanya 5 tahun. Nah, berdasarkan peraturan KPU nomor 10 2023 dan 11 2023, yang diikuti itu bukan jeda yang 5 tahun tadi, tetapi yang pidana pencabutan hak politik yang 3 tahun. Berarti kan lebih mudah dong. Saya dapat karpet merah, korting, diskon 2 tahun. Dari masa tunggu yang harusnya 5 tahun jadi 3 tahun. Nah, ada yang dikutip oleh KPU dalam putusan MK. Tetapi yang dikutip itu salah rujuk begitu. MK menjelaskan pendapat hukumnya terdahulu. Sejarah sampai kemudian dia tiba pada putusan harus masa jeda 5 tahun. Jadi yang dikutip itu sesuatu yang sudah tidak berlaku. Bahkan di dalam putusan contoh 12/2003 di poin 3.13, MK menyatakan kalau mempertimbangkan putusan pencabutan hak politik, maka itu bisa membingungkan. Oleh karena itu kata MK standarnya satu saja. Oke, berarti artinya PKPU hari ini yang harus dirubah begitu? Maju di pemilu, jedanya 5 tahun, sudah titik. Tidak usah menghitung-hitung pidana penjatuhan hak politik, karena itu bisa menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakpastian hukum. Jadi ini yang kemudian saya kira problem ya, ketika informasi justru yang diberikan adalah informasi yang tidak valid. Gitu. Oke, berpotensi kemudian multi tafsir begitu ya, banyak pengertian. Nah kemudian artinya ketika akan dirubah, apalagi kemudian dengan desakan soal LHKPN tadi, apakah kemudian poin 6 yang menyebutkan ketika hal tersebut sudah ada kekuatan hukum tetap untuk pidana pencabutan hak politik lebih baik ditiadakan begitu ya Mbak, daripada kemudian akhirnya banyak pengertian dari poin-poin ini? Bukan lebih baik ditiadakan Mas Bram, harus dihapuskan karena itu tidak sesuai dengan putusan MK. Jadi kalau bahasa teman-teman itu dari ICW, dari Perludem, Pusako, dan Kopel bahkan lebih menohok lagi, ada penyelundupan pasal
korupsi atas putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi sudah korupsi atas pengaturan keterwakilan perempuan yang mendistorsi perintah undang-undang, sekarang putusan MK-nya juga dikorupsi implementasinya. Jadi problem di sini soal anti korupsi itu ada dua. Satu, penghapusan persyaratan LHKPN di dalam peraturan KPU pencalonan. Walaupun kemudian argumennya adalah membela dirinya, nanti kita masukkan itu di dalam peraturan KPU tentang penetapan dan pelantikan calon terpilih. Tetapi kan nggak mungkin ya, sekarang logika saja. Masa sih peraturan ujuk-ujuk di ujung, di pencalonannya tidak diatur, tetapi ketika mau jadi calon terpilih baru diperkenalkan aturannya. Dan itu berubah. kan membuka ruang gugatan atau kontroversi. Bisa saja calonnya mengatakan, karena waktu saya jadi calon nggak ada persyaratannya. Tiba-tiba ketika saya mau terpilih ditambahin syaratnya. Berarti artinya ketika berubah pada last minute, apalagi sudah terpilih begitu, akan sangat mungkin digugat dan tidak akan diberlakukan begitu ya Mbak Titi ya? Sangat mungkin ada ketidakpatuhan, upaya-upaya untuk membelokkan. Sebagai contoh kan begini, ketika KPU ingin meluruskan pengaturan keterwakilan perempuan, partai-partai politik di parlemen mengatakan nggak bisa tuh aturan diberlakukan surut. Nah, nanti kan soal misalnya pelaporan LHKPN sebagai syarat calon terpilih, KPU akan mengatakan konsultasi lagi nih dengan Komisi 2, dengan DPR. Kalau Komisi 2 dan DPR-nya nggak mau, apa KPU akan tetap go ahead? Akan tetap lanjut begitu. Soal keterwakilan perempuan kan juga berhenti. Padahal janji sudah konvers bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP menyatakan bahwa harus sesuai dengan undang-undang. Ujung-ujungnya kan tidak dilakukan. Karena apa? Karena hasil konsultasinya meminta KPU tetap lanjut dengan peraturan yang semula begitu, yang mengurangi keterwakilan perempuan. Jadi hal-hal ini yang harusnya saya kira menjadi refleksi bagi kita ya. Ada banyak praktik di ruang-ruang tertutup yang kita tidak bisa akses, yang ternyata pengaturan itu justru banyak menyimpangi aturan di atasnya, undang-undang pemilu dan juga semangat konstitusi, dan yang kedua ternyata melemahkan praktik pemilu yang anti korupsi dan juga praktik pemilu yang betul-betul bersandarkan pada sendi-sendi asas pemilu jujur, adil dan demokratis gitu. Ini kita memang harus lebih lebih intensif lagi nih mengawasi pembentukan regulasi teknis. Karena pengalaman kami Mas Bram, ketika uji publik pasalnya itu tidak muncul, pasalnya baik-baik saja. Contoh soal keterwakilan perempuan, soal pencalonan mantan terpidana, itu semua sesuai dengan putusan MK 8722 dan 12 Tapi yang keluar tidak sesuai dengan uji publik begitu ya? Semuanya sesuai gitu ya, masa jedanya semua. Tapi ketika ditetapkan gitu ya, tiba-tiba muncul pasal yang tadi, kortingan kalau ada pidana pencabutan hak politik yang lebih rendah, maka tadi bisa ada diskon begitu ya atas masa jedanya. Nah ini yang praktik-praktik ini yang kita harus betul-betul cegah ya. Dan ini menjadi saya kira catatan yang sangat buruk bagi praktik pemilu dan juga gerakan anti korupsi di Indonesia. Mbak Titi terakhir, kalau kemudian kita harus mengawal, harus terus memperhatikan perubahannya ketika nanti memang dijanjikan akan direvisi begitu, bagaimana publik masih akan percaya dan juga bisa mendorong agar kemudian paling tidak sama dengan di 2019 lalu, Mbak Titi? Ya, saya kira soal kepercayaan itu jangan berikan sepenuhnya ya, karena kita punya pengalaman soal keterwakilan perempuan. Saya menulis, saya bilang, ini masalahnya Mas Bram ya, yang bagi saya cukup pilu itu adalah hal-hal yang mereduksi komitmen keterwakilan perempuan, hal-hal yang mereduksi praktik pemilu yang anti korupsi dan gerakan anti korupsi di Indonesia, justru terjadi di bulan reformasi. Ketika kita bicara 25 tahun reformasi, tapi justru kebijakan-kebijakan dari institusi pro-demokrasi yang namanya KPU kontradiktif dan melemahkan semangat-semangat tadi begitu. Jadi saya kira satu, kita tetap harus kritis, kita tetap harus mengawasi dan jangan gantungkan sepenuhnya kepercayaan itu sampai ada eksekusi. Karena kan ternyata komitmen yang sudah disampaikan secara terbuka saja soal janji ingin merevisi peraturan KPU tentang keterwakilan perempuan kan tidak dilakukan. Artinya apa? Boleh dong publik menyatakan hal yang sudah dinyatakan terbuka saja diingkari. Wan prestasi begitu. Apalagi ini belum dieksekusi. Nah KPU yang saya kira ini menjadi catatan yang kita juga bukan hanya berhenti pada kritis ya, tetapi juga kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, mari kita bersama-sama mengambil aktivisme hukum, upaya hukum untuk mengkoreksinya sehingga kembali ke jalan praktik pemilu yang konstitusional. Baik, terus mendorong dan juga mengawal tentunya ya bagaimana ini kemudian sesuai dengan harapan publik dan juga konstitusi begitu. Terima kasih atas waktu Anda Mbak Titi Anggraini, pengajar kepemiluan FHUI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mbak Titi.
Terima kasih, selamat malam.